Sahabat, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya jika surga merindukan kita? Bayangkan jika surga menanti dengan penuh cinta, sementara neraka justru membenci kita dan menolak kehadiran kita. Sungguh luar biasa. Apakah ada amalan yang ringan tapi mampu membuat surga rindu kepada kita dan neraka pun takut dengan kita? Jawabannya adalah ada. Dan inilah yang akan kita bahas hari ini. Maka jangan sampai terlewat. Simak sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita kali ini akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung semakin hari usia kita terus bertambah, rambut mulai memutih, tenaga semakin berkurang, dan langkah kita semakin perlahan. Waktu tak terasa, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Lalu pertanyaannya, sudahkah kita menyiapkan bekal untuk perjalanan panjang setelah kematian? Ketika kita masuk usia tua, apa yang paling kita butuhkan? Bukan lagi tumpukan harta, bukan lagi pujian manusia, bukan lagi jabatan atau kedudukan. Yang kita butuhkan hanyalah rahmat Allah, ampunannya, dan yang paling penting adalah keselamatan dari siksa api neraka serta pintu terbuka menuju surganya. Para sahabat sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa yang memohon surga kepada Allah sebanyak 7 kali, maka surga akan berkata, ya Allah, masukkanlah dia ke dalamku. Dan barang siapa yang memohon perlindungan dari neraka sebanyak 7 kali, maka neraka akan berkata, ya Allah, jauhkanlah dia dariku. Masya Allah, betapa indahnya janji Allah yang disampaikan melalui lisan mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan sahabat, jika setiap selesai salat kita dengan tulus berdoa, ya Allah, aku mohon surgamu, ya Allah, lindungilah aku dari nerakamu, maka doa kita bukan hanya terdengar oleh Allah, tetapi juga disambut oleh surga dan neraka. Surga merindukan kita, neraka membenci kita, dan kelak pada hari kiamat doa sederhana itu akan menjadi penyelamat. Sahabat, hidup ini singkat, seakan-akan kemarin kita masih kanak-kanak, berlari, bermain, dan bercanda. Tapi hari ini kita sudah menua, sebentar lagi panggilan Allah akan datang. Maka mari kita gunakan sisa usia dengan amalan ringan yang luar biasa, doa pendek yang bisa membuat kita dirindukan surga dan ditakuti neraka. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silahkan para sahabat tuliskan hajat, cita-cita, dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung,
silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah balas semua kebaikan Anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspirasi untuk kita semua, yang dimana ada yang diceritakan oleh seorang ustadz ketika beliau menghadiri jenazah salah seorang jamaahnya. Beliau bercerita tentang seorang bapak tua, usianya sudah lebih dari 70 tahun. Orangnya sederhana sekali, pekerjaannya hanya berdagang kecil-kecilan di pasar. Tidak ada yang istimewa dari beliau jika dilihat secara duniawi, tapi ada satu kebiasaan yang luar biasa, yakni setiap selesai salat fardu, beliau selalu melazimkan doa pendek ini. Beliau membacanya secara berulang-ulang, minimal 3 kali, kadang sampai 7 kali dengan penuh kehusuan. Anak-anaknya sering mendengar beliau berdoa dengan suara lirih, bahkan sampai meneteskan air mata. Ya Allah, aku mohon surgamu dan lindungilah aku dari nerakamu. Itu doa yang setiap hari menghiasi lisannya hingga menjadi bagian dari kehidupannya. Dan sahabatku, subhanallah, saat ajal menjemput, bapak tua ini wafat dengan husnul khotimah. Ia meninggal dunia setelah solat subuh berjamaah di masjid. Wajahnya tampak berseri, bibirnya masih basah dengan doa yang selama puluhan tahun ia ucapkan. Orang-orang yang menyaksikan pun terharu. Bagaimana doa sederhana itu ternyata menjadi pengiring indah akhir kehidupannya. Dari kisah ini kita belajar bahwa doa singkat bukan sekedar ucapan, melainkan kunci besar yang bisa menghantarkan seorang hamba kepada husnul khotimah. Surga benar-benar merindukannya dan neraka benar-benar membencinya. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, doa yang diajarkan Rasulullah SAW ini begitu singkat, namun dampaknya sangat besar bagi kehidupan akhirat kita. Agar manfaatnya benar-benar kita rasakan, berikut ini adalah tata cara dalam mengamalkannya. Yang pertama, dibaca setelah solat fardu. Setiap selesai solat wajib 5 waktu, bacalah doa ini minimal 3 kali dan boleh sampai 7 kali. Doa tersebut adalah sebagai berikut: Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar. Yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan aku memohon perlindungan kepadamu dari api neraka. Yang kedua, lafazkan dengan hati yang tulus. Jangan hanya sekedar membaca dengan lisan, tapi hadirkan hati kita. Rasakan betul seolah-olah kita sedang mengetuk pintu surga dan menjauhkan diri dari jurang neraka. Ketiga, amalkan dengan istiqomah. Jadikan doa ini sebagai wirid tetap setiap hari. Ingat, istiqomah meski sedikit lebih dicintai Allah daripada banyak tapi terputus-putus. Yang keempat, boleh dibaca di waktu yang lain. Selain setelah solat, doa ini juga bisa kita bacakan kapanpun, saat beristirahat, sebelum tidur, bahkan sambil menunggu waktu solat. Semakin sering doa ini kita panjatkan, semakin kuat ikatan kita dengan surga dan semakin jauh kita dari neraka. Yang kelima, tanamkan harapan dan rasa takut. Saat membaca doa, hadirkan 2 perasaan, yakni harapan untuk mendapatkan rahmat Allah berupa surga dan rasa takut akan siksa neraka. Inilah inti dari ibadah seorang hamba, yaitu khauf atau takut dan raja atau penuh dengan harap. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Hanya dengan doa pendek yang kita baca 3-7 kali setiap selesai solat, Allah jadikan surga merindukan kita dan neraka pun takut kepada kita. Amalan ringan tetapi nilainya sungguh luar biasa. Maka jangan sia-siakan sisa usia kita. Mari kita istiqomahkan doa ini. Semoga kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama Rasulullah SAW dan dipersilakan masuk ke dalam surganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Mari para sahabat, kita bersama-sama tutup dengan doa. Allahumma inni as'alukal jannah,
Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, kami memohon surgamu dan kami memohon perlindunganmu dari api neraka. Jika para sahabat setuju dan ingin dirindukan surga, silahkan para sahabat tuliskan amin di kolom komentar. Jangan lupa bagikan video ini agar lebih banyak sahabat kita yang mengamalkan doa singkat penuh dengan keutamaan ini. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.